Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan setelah sekian lama akhirnya saya balik lagi nge-review dan saya mau nge-review Realme Pad Mini. Oke, ini tablet kecil dan entry level pastinya dari Realme yang saya udah pakai sekitar kurang lebih 1 bulan. Oke, saya mau ceritain sebenarnya di tahun 2022 ini kalian mendapatkan apa dari sebuah tablet seperti ini dibandingkan dengan smartphone yang dimana smartphone itu udah tambah lama, tambah gede, fiturnya juga makin banyak, dan apakah kalian masih bisa ngedapetin sesuatu yang lebih dengan membeli sebuah tablet? Yuk langsung aja kita bahas di video review. Yuk. Oke, kita mulai aja langsung dari unboxingnya, yang dimana menurut saya Realme ini termasuk nggak pelit ya di tahun 2022 karena dia masih mengikut sertakan kepala charger 18 watt beserta kabel Type-C-nya pastinya juga. Ini sesuatu yang kalian nggak dapetin biasanya di pesaingnya, karena pesaingnya biasanya cuma ngasih 10 watt ya, kita tahu lah yang dari Samsung. Karena saingan ini sebenarnya cuma satu, yaitu Tab A7 Lite yang saya bahkan nggak tahu itu chargernya dapat atau enggaknya, tapi yang pasti ini mantap, masih 18 watt dan itu bonus poin karena kalian nggak perlu beli charger lagi. Untuk harga sendiri sebenarnya tablet ini ada 4 varian ya, yaitu RAM 4GB dengan internal memory 64GB, dan ada yang varian LTE dan Wi-Fi only. Yang punya saya ini yang RAM 4, internal 64 dengan LTE. Dan ini saya beli di harga di bawah 3 ya, di sekitar 2,8 2,9. Jadi varian termahalnya pun masih di bawah 3 juta, dan bahkan ada varian yang di bawah 2 juta untuk yang varian paling rendah. Jadi memang ini segmennya entry level. Tapi meskipun demikian, build quality dari si Realme Pad Mini ini ternyata kokoh dan solid. Kalau kalian familiar sama mungkin iPad Air, ini build-nya mirip-mirip meskipun memang nggak sepadet itu rasanya. Tapi ini aluminiumnya mantep. Dia full body aluminium ya, jadi yang belakang ini full semua kecuali yang di bagian atas bawah ini buat antenanya, jadi dia ada plastik dikit, tapi feel-nya juga masih mirip sama aluminium. Dan kaca depannya juga enak, saya nggak tahu ini spesifiknya proteksinya apa, tapi kaca depannya ini selama 1 bulan pemakaian, dan saya nggak pakai casing, nggak pakai screen protector, ini masih aman, nggak ada baret satupun, masih aman banget, masih mulus banget. Jadi buat kalian yang nggak suka pakai screen protector atau nggak suka pakai casing, ini cukup durable untuk build quality-nya. Dan kalau kita bahas masalah layar, tentunya ini adalah nilai jual yang paling besar dari sebuah tablet, pastinya karena layarnya besar. Oke, ini tablet termasuk kecil kalau untuk ukuran tablet, 8,7 inci dengan resolusi 800 x 1340 pixel. Tapi kalau dibandingin dengan smartphone, bahkan dengan smartphone yang layarnya 6,4 6,5 inci pun, tablet ini jauh lebih besar ukurannya tentunya, karena tablet itu memang aspect ratio-nya beda ya, jadi memang kelihatannya cuma beda dikit kalau di spesifikasi, tapi feel-nya itu beda jauh banget. Dan layar yang jauh lebih besar ini tentu bikin apapun yang kalian lakukan, misalnya kalian suka nonton atau kalian suka baca berita atau suka browsing atau apapun lah, multimedia secara general, ini enak banget dibandingin sebuah smartphone ya. Meskipun smartphone itu, kalau kalian punya smartphone di atas 2 juta di tahun 2022, kemungkinan dari segi panel sendiri udah lebih superior daripada si Realme Pad Mini ini. Tapi tetap aja real estate-nya jauh lebih luas, dan itu bikin kalian jadi nyaman aja gitu. Kalian kalau handphone di jarak segini ini udah nggak enak ya ngeliatnya, tapi kalau ini masih cukup nyaman. Itu bonus poin pertama. Dan juga bonus poin kedua adalah baterainya. Somehow dengan baterai 6400 mAh di si Pad Mini ini, dia bisa bertahan sampai 9 jam lebih loh. Saya streaming YouTube itu dengan resolusi Full HD dan banyak video yang 60 fps juga, dan saya kaget kok bisa, padahal smartphone di tahun 2022 ini banyak yang udah 5000 mAh, dan 5000 mAh pun bahkan kadang dengan smartphone yang ukuran layarnya kecil itu cuma bisa nembus ya mungkin 8, 9, paling mentok 10 jam. Tapi yang satu ini masih bisa bertahan 9 jam lebih dengan YouTube ya, yang itu ya streaming pastinya dengan makan bandwidth juga. Ya memang saya pakai wifi, tapi cukup impresif kalau menurut saya. Dan jelas tablet ini kalau seandainya kalian jadiin ini device kedua, dan memang biasanya tablet dijadikan device kedua atau ketiga, saya bisa yakin ini akan bertahan selama 2-3 hari tanpa masalah sama sekali. Dan untuk masalah charging juga dia nggak terlalu buruk ya, meskipun nggak bisa dibilang cepat. Dia ada di sekitar 2 jam lebih lah untuk nge-charge-nya, seperti yang kalian bisa lihat. Oke, untuk performanya gimana? Tapi dengan baterai yang cukup awet, apakah performanya buruk? Ternyata enggak. Saya nggak tahu kenapa ya, Realme ini ngasih
UI yang polos banget, bahkan mirip kayak stok Android kalau bisa saya bilang. Ini stok apa ya, ringan banget UI-nya, nggak ada bloatware yang aneh-aneh, nggak ada iklan, pastinya nih keren banget. Dan pas saya pertama kali nyalain juga aplikasi bawaannya cuma dikit, jadi memang nggak seperti Realme di smartphone yang aplikasi bawaannya tuh bejibun gitu ya. Kalau di sini enggak. Jadi karena itu juga saya ngerasa performa dari si Uni SoC T616 ini bisa lumayan keangkat lah. Seenggaknya nggak terlalu berat banget rasanya, dan RAM 4 GB juga masih bisa berfungsi secara efektif dengan yang satu ini. Karena saya bahkan main seperti Genshin Impact yang harusnya kalau dilihat dari spesifikasi ini nggak sanggup, tapi ternyata masih bisa lumayan loh, meskipun ya saya nggak rekomendasi ya kalau misalnya saya sendiri mau main Genshin Impact, saya nggak akan main pakai tablet ini berjam-jam gitu. Tapi kalau kalian mau main bisa, dan pastinya untuk sehari-hari, untuk multi window, untuk pindah aplikasi, untuk streaming, itu nggak ada masalah sama sekali, aman jaya. Jadi kalau kalian mau cari ini untuk multimedia, saya bisa rekomenin 100% untuk yang satu ini performanya ya. Dan tablet juga biasanya kita pakai buat misalnya Zoom meeting. Untuk kameranya gimana? Well, kamera belakangnya ya saya nggak expect kalian akan pakai ini buat foto-foto lagi liburan keluarga, tapi kalau kalian mau foto dokumen atau misalnya kalian scan QR code, masih bisa dan masih berfungsi dengan baik. Untuk kamera depannya juga lumayan lah kalau kalian mau buat meeting, buat Zoom, buat video call, itu pasti nggak perlu kamera yang kualitasnya wah sekali kan. Yang penting muka kalian kelihatan cukup detail, dan kalau kalian mau pakai ini sebagai kayak kaca cermin juga bisa aja, karena kan layarnya lebih gede, jadi enak dan masih cukup detail. Rambut kalau misalnya berantakan masih bisa terlihat dengan jelas, muka-muka juga masih bisa kelihatan dengan enak lah. Kira-kira seperti ini untuk contoh kamera depannya. Ini saya mukanya agak aneh karena kamera depannya ini ada di sebelah atas bezel kalau misalnya kita pegang dalam posisi dia portrait ya. Jadi kalau misalnya tablet-tablet yang lebih besar, mereka udah pada pindah kan, biasa kameranya jadi ke tengah. Nah kalau ini masih di kiri, jadi kalau saya benar-benar ke tengah kayak gini nih. Nah jadi saya agak di sebelah kanan. Kurang ideal sebenarnya. Kalau mau dapetin kualitas yang maksimal, saya harus mengok kayak gini nih buat baru bisa ngelihat. Kalau saya seolah-olah saya lurus, kalau saya ngelihat yang sini berasa seolah-olah saya lagi ngelihat ke arah sebelah sana, padahal nggak, saya ngelihat ke tengah layar pas. Nah untuk audionya gimana kalian nilai sendiri ya. Buat dari gambar, ini backlightnya strong banget, ini lampu saya terang banget, jadi ya ini nggak representatif ke kalian ya. Kalau misalnya kalian punya ruangan studio misalnya buat ruang kerja, kemungkinan besar lampunya nggak akan seterang ini. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalnya lampunya digelapin. Kira-kira seperti ini untuk kamera depannya. Kalau lampunya nggak terlalu terang, ini cukup terang, ada lampu dari 3 arah, tapi nggak terang banget seperti yang tadi, dan kalian bisa lihat masih kelihatan dengan baik ya, muka masih bisa terekspos dengan baik. Dan saya nggak akan ngetes kamera ini di outdoor, karena kalian juga nggak akan video call pakai yang satu ini di outdoor kemungkinan besar. Jadi ya tesnya indoor aja, dan gimana kualitasnya kalian udah nilai sendiri ya. Oke, untuk kamera belakangnya coba kita cek dulu ya. Nah, kamera belakang ini saya pakai seolah-olah skenario kalian lagi presentasi, misalnya meeting online, kalian mau nunjukin sesuatu dan pakai kamera belakangnya, ini masih bisa dipakai lah, masih usable. Tapi kalian ingat ini lampu yang di atas saya nyalain, jadi ini terang banget. Realme UI 4Pad 18 watt quick charge, 8,7 inci display, masih kelihatan dengan jelas ya semuanya. Tulisannya juga Realme Pad Mini, Realme, gambarnya juga masih jelas, dan ini nggak ada masalah sama sekali. Semisal kita bawa si pohon-pohonan ini juga masih kelihatan bagus. Ini warnanya masih mirip sama warna aslinya. Ini warna ungu, ininya warna hijau terang, warna putih bawahnya. Jadi good job buat kamera belakangnya, masih bisa dipakai meskipun kalian nggak akan mendapatkan hasil quality yang cinematic gitu. Dan memang bukan itu juga tujuannya kan. Nah sekarang kita coba kalau lampunya agak gelap ya. Nah, seandainya lampu kalian agak gelap, dia langsung otomatis noise-nya jadi jauh lebih banyak. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai nih footage-nya nih, lumayan.
Meskipun memang ya orang yang bacanya harus lebih jeli ya matanya, tapi cukup oke kalau buat kalian nge-scan dokumen, misalnya nge-scan QR code dalam keadaan yang remang-remang masih bisa kelihatan dengan baik. Oke, kira-kira segini dulu untuk videonya. Yuk kita balik ke review. Oke, tapi satu hal yang paling saya senang dari tablet Realme Pad Mini ini adalah OS-nya. Seperti yang tadi saya udah bilang di bagian performa ya. OS ini enak banget loh. Kalau kalian pernah ngerasain handphone yang pakai stok Android atau AOSP, mungkin zaman dulu ada ya kayak Google Nexus atau apa, itu enak banget dan ini rasanya seperti itu, mirip-mirip. Jadi skinnya tuh tipis, cuman ya bentuk estetik aja dan nggak ada fitur-fitur gimmick yang membebankan si tablet ini. Jadi memang performanya ini lancar dan saya ngerasa cukup terpoles lah untuk bagian softwarenya, nggak banyak bug juga. Saya selama 1 bulan ini make nggak ngerasa ada bug sama sekali dengan si tabletnya, meskipun dia Androidnya cuman Android 11 ya, dan kayaknya sih Realme bakal ngasih 2 tahun software update jadi sampai Android 13, tapi Android 12 nya sekarang masih belum ada, jadi ya ditunggu aja dengan sabar kalau yang punya. Seenggaknya untuk saat ini softwarenya aman dan nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi setelah semua itu udah saya bahas, opini saya tentang si Realme Pad ini sebenarnya gimana sih? Well, kalau saya ngeliat ada 2 tipe orang, simple aja, yang bisa untuk saya rekomendasikan beli Realme Pad Mini ini ya. Satu, ada orang yang memang seneng pakai gadget besar sebagai daily drivernya. Saya tahu, kalian juga pasti tahu lah, ada orang yang kemana-mana tuh bawa tablet aja, nggak pernah punya handphone tapi dia bawa tablet terus. Nah, untuk yang satu ini lumayan asik. Karena apa? Karena dia punya LTE, dia punya SIM card, dia bisa telepon meskipun dia nggak punya earpiece. Jadi kalau kalian mau telepon ya pilihannya pakai earphone karena dia masih ada 3,5 mm jack, audio jack, atau ya pakai TWS atau pakai loudspeaker. Tapi kalau telepon pakai loudspeaker nggak enak didengerin semua orang. Jadi ya begitulah, tapi jelas memungkinkan untuk sebagai phablet ya, kita bisa bilang mungkin buat cewek yang bawa tas nggak terlalu masalah. Lalu orang kedua adalah ini yang mayoritas akan diperuntukkan untuk yang satu ini sebagai secondary device. Jadi kalian udah punya smartphone dan kalian pingin tablet murah yang kalian bisa pakai buat nonton, buat baca-baca pas ada di rumah, atau pas kalian lagi nyantai, kalian pingin layar yang lebih gede, lebih imersif, ini bisa banget. Dan tablet ini di dalam skenario seperti itu sangat mumpuni karena dia cukup besar, cukup powerful, dan baterainya aman. Jadi kalian nggak perlu mikirin ini harus di-charge terus. Jadi saya pikir kegunaan ini untuk secondary device sangat mantap. Tapi jelas kalau kalian disuruh pilih, kalau saya disuruh pilih, pilih handphone harga 3 juta atau tablet yang satu ini, ya saya pilih handphone karena memang ya nggak semua orang bisa hidup dengan hanya seperti ini ya. Nggak enak nih, tangan saya yang cukup besar aja megangnya, ya kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi kesimpulan saya, Realme Pad Mini ini tablet yang bagus, dan kalau kalian memang masuk ke dalam salah satu kategori tadi, sangat layak lah untuk dipertimbangkan. Oke, sekian dulu review dari saya. Seperti biasa jangan lupa like, dan kalau kalian baru jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video yang saya akan upload terus. Dan tulis di kolom komentar bawah ya, kalian banyak yang pakai tablet nggak nih? Atau banyak yang pingin punya tablet nggak? Kalau kalian punya atau kalian pingin, kegunaannya buat apa aja sih yang kalian pakai buat sehari-hari? Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Nama saya Joshua, and I will see you guys in the next video. Bye-bye.